Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita, dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sampai selamanya. Amin. Selamat pagi saudaraku. Selamat memuliakan Tuhan dengan semua aktivitas yang baik dipandu firman Tuhan dari Sefanya 3 ayat 7 demikian firman Tuhan. Aku sangka tentulah ia sekarang akan takut kepadaku, akan mempedulikan kecaman dan segala yang kutugaskan kepadanya tidak akan lenyap dari penglihatannya. Tetapi sesungguhnya mereka makin giat menjadikan busuk perbuatan mereka. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, di dalam perikop bacaan dalam kitab Sefanya ini diceritakan bagi kita, Israel mengalami kemerosotan moral di bidang keagamaan dan juga bidang politik. Mereka memberontak kepada Allah dan melakukan penindasan-penindasan. Tidak mau mendengarkan teguran siapapun dan tidak mempedulikan kecaman. Tidak percaya juga kepada Tuhan. Para pemukanya diceritakan seperti singa yang mengaum, yang mengancam dan memangsa rakyatnya sendiri. Para hakim mereka seperti serigala yang rakus dan tidak meninggalkan sedikit pun hukum dan keadilan pada pagi hari. Para nabinya mengkhianati Tuhan, tidak menegakkan hukum dan keadilan, malah memperkosa hukum Taurat. Karena semuanya itu, Sefanya menyerukan pertobatan, supaya mereka selamat dari hukuman Tuhan yang dahsyat. Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus, pengalaman umat Israel dalam perikop bacaan hari ini relevan dengan situasi yang kita hadapi saat ini. Kemerosotan moral dan juga di bidang spiritual telah melanda hampir semua lapisan masyarakat, mulai dari pejabat negara, rakyat jelata, dan para pemuka-pemuka agama di negeri ini. Hal tersebut terjadi karena kemajuan yang merongrong sistem nilai sosial, psikologis, moral, dan spiritual. Kemajuan zaman memang membawa banyak kemudahan di berbagai bidang kehidupan. Misalnya internet dan handphone mempermudah manusia untuk berkomunikasi sampai ke ujung-ujung bumi. Hampir semua hal dapat kita lakukan dan dapat diperoleh dengan mudah pada saat ini. Tinggal menekan tombol pesawat seluler kita, semuanya telah tersedia. Dongeng lampu Aladin bukan lagi dongeng, tapi sudah mewujud sekarang ini dalam berbagai fasilitas yang kita miliki di dalam pesawat handphone kita, dan didukung dengan usaha-usaha, perusahaan makanan-makanan online. Tinggal pencet, GoFood, makanan apapun yang kita inginkan, sesuai dengan selera kita, baik pagi, siang, dan malam, makanan akan datang dengan segera. Tetapi di sisi lain, kemajuan juga membawa beban hidup dan penderitaan, atau dengan kata lain dikatakan agony of modernization. Hal ini terjadi karena kemajuan secara perlahan tetapi pasti telah mengubah dan merusak standar etika moral, psikologis, dan spiritualitas masyarakat. Gaya hidup modern yang demam mempertontonkan kemewahan dan budaya hidup hedonis dan konsumtif, memacu setiap orang berlomba untuk kaya dan berkuasa. Kenyataannya, tidak semua orang dapat memperolehnya. Karena itu, dan akibat daripada semua tidak bisa mendapatkannya, banyak manusia yang stres, dan tidak sedikit kemudian yang menjadi stroke akibat keserakahannya. Bukankah hal ini menjadi penderitaan akibat daripada kemajuan zaman? Kemajuan juga melahirkan paradigma yang baru tentang nilai dan status sosial seseorang, di mana harta, kemewahan, dan kekuasaan menjadi ukuran nilai dan status sosial seseorang. Obsesi akan hal tersebut membuat sebagian besar masyarakat tidak segan mengabaikan nilai-nilai etika, nilai moral, dan juga hukum-hukum agama di dalamnya. Bahkan ada yang dengan sadar melanggar hukum dan melakukan berbagai kejahatan. Dan ada juga yang murtad hanya demi harta, jabatan, dan kemewahan tersebut. Mereka tidak lagi memiliki rasa malu dan takut kepada Tuhan. Logika dan kepintaran menjadi standar kebenaran yang baru, bahkan dipertuhankan banyak orang. Hal ini menyebabkan bertumbuhnya yaitu orang-orang yang ateis,
yang dari setahun ke setahun semakin meningkat pertumbuhannya. Dalam hal ini, kebenaran firman Tuhan yang dikatakan Rasul Paulus di dalam 1 Timotius 6 ayat 10 yang berkata, karena akar segala kejahatan ialah cinta akan uang telah menjadi kenyataan. Gaya hidup modern juga merusak mental dan etika moral sebagian pejabat negara. Karena obsesi dengan kekayaan, kemewahan, dan kekuasaan, mereka mengkhianati sumpah jabatannya. Mereka tidak melakukan tugas panggilan dan tanggung jawabnya untuk melayani masyarakat dan menegakkan hukum dan keadilan. Sebagian dari mereka datang seperti singa yang mengaum, tampil dengan kemewahan yang angkuh, dan kekuasaan yang sangar dan menakutkan bagi masyarakat. Sebagian daripada pejabat negara memeras para pengusaha, menindas rakyat jelata, memutarbalikkan hukum, menghukum orang yang tidak bersalah, tetapi melindungi para penjahat. Mereka tidak sadar bahwa sikap dan tindakan tersebut telah melahirkan rasa iri, takut, sekaligus benci di dalam hati masyarakat. Akibat dari keserakahan tersebut, dosa dan kejahatan semakin tumbuh subur di negeri ini. Kebohongan dianggap sebagai kebiasaan yang wajar-wajar saja. Korupsi dipahami sebagai kepintaran seorang pejabat memakai kesempatan dan jabatan untuk memperkaya dirinya. Seorang koruptor yang kebetulan ditangkap, saya katakan kebetulan karena tidak semua koruptor ditangkap di negara ini, yang divonis bersalah dianggap hanya lagi sial saja. Narkoba dianggap sebagai jalan pintas, melupakan penderitaan, dan penyebarannya telah sampai kepada tingkat yang sangat mengkhawatirkan. Demikian juga Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, judi online dia anggap sebagai jalan pintas menuju kekayaan. Banyak yang sudah menjadi korban, menggadaikan barang, dan kemudian juga hidupnya jatuh kepada kejahatan, mencuri, dan hal yang lain. Pembunuhan semakin marak, dan yang paling menyedihkan, seorang ayah tega membunuh anaknya, dan ada yang kemudian bunuh diri bersama antara ayah, anak-anak, dan istrinya dengan alasan tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan hidup. Sebagian pemuka agama ikut terjerumus dengan arus zaman dan menjadi serupa dengan dunia. Sebagian dari mereka telah menjadi alat kekuasaan untuk melegalkan ketidakadilan dan pelanggaran hukum yang dilakukan pemangku jabatan. Sangat sedikit yang mau menyuarakan kebenaran dan keadilan. Bahkan khotbah yang disampaikan hanya untuk memuaskan telinga dan keinginan pendengarannya. Yang penting dia populer dan mendapatkan banyak uang atau materi. Apabila hal ini berkelanjutan, maka negara kita ini tinggal menunggu kejatuhannya, dan hukuman akibat dosa yang kita lakukan akan mendatangkan bencana besar. Kalau demikian, masih dapatkah negeri ini diselamatkan? Jawabannya tentu masih dapat, yaitu dengan jalan pertobatan. Para pejabat harus menjalankan tugas panggilannya sesuai dengan sumpah jabatannya, yaitu melayani masyarakat dan menegakkan hukum dan keadilan. Para pemuka agama harus setia menjalankan tugas panggilannya dengan konsisten, menyebarkan berita sukacita, serta menyuarakan hukum dan keadilan, dan hidup dalam keadilan itu sendiri. Hal ini menjadi perenungan juga secara khusus bagi Gereja HKBP, di mana sebentar lagi akan melakukan satu kegiatan yang besar pada bulan Desember nanti, yaitu Sinode Kodang. Kiranya hati nurani dari semua pelayan-pelayan boleh ditegur dan diingatkan oleh Roh Kudus agar melakukan tugas tanggung jawabnya seperti panggilan mula-mula, yaitu untuk satu tujuan, memuliakan Tuhan, memberitakan kabar baik, dan juga menegur kesalahan, menyuarakan keadilan dan hukum di dalam semua kehendak Tuhan, di dalam wujud nyata dalam kehidupan keseharian. Rakyat harus mau kembali untuk hidup di atas dasar standar kebenaran yang hakiki, yaitu di atas dasar firman Tuhan yang sesungguhnya sudah tertulis di dalam hati masing-masing.
Bapak, Ibu, Saudaraku yang terkasih, ketika umat Israel tidak mau bertobat, maka mereka mendapat hukuman yang berat. Mereka dibuang kemudian ke Babel. Kiranya kita jangan sampai terbuang. Jangan sampai bencana besar hadir dalam hidup pribadi, hidup keluarga, hidup gereja kita, dan hidup bangsa ini. Maka karena itu, marilah kita bertobat, kembali ke jalan yang benar, mengikuti semua apa yang diperintahkan Tuhan, supaya kita hidup damai sejahtera dan masa depan kita lebih baik. Selamat bertobat, selamat hidup di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa yang baik, Tuhan telah menegur mengingatkan kami akan semua kesalahan yang kami lakukan, yang didorong kemajuan zaman ini. Maka ajar kami untuk tetap setia melakukan kehidupan kami di atas dasar firman Tuhan. Dan bila ada di antara kami yang terlanjur melakukan kesalahan, kami mau kembali kepada Tuhan dan bertobat, maka terimalah kami dan berkati, teguhkan, kuatkan, melakukan semua tugas tanggung jawab kami seturut dengan kehendak-Mu saja, di dalam Yesus Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Selamat melakukan kehendak Tuhan, selamat bertobat, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Horas, horas, horas.